warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Maths Science. Kali ini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. A. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. 1. Persamaan linear satu variabel. Di sini sudah ada saya sediakan contoh. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. A. 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 6. Langkah pertama, 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Langkah pertama adalah kita pindahkan variabel x ke kiri dan bilangan konstanta di ruas kanan. 7x, jadi di sini ada nilai positif di sini, tanda positif di sini, plus 2 karena ini positif 2. Kalau dia pindah ke kiri, dia menjadi negatif 2x. Sama dengan, begitu juga dengan min 4. Dia pindah ruas ke kanan menjadi 4. Ditambah 16. Jadi ini 16 tetap ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah 7x dikurang 2x sama dengan 5x sama dengan 4 ditambah 16, 20. Kedua ruas ini kita sederhanakan. Ya, kita bagi dengan 5. Ya, untuk menghasilkan nilai x, kita bagi dengan 5. Jadi ini 5s dibagi dengan 5 adalah x. Dan 20 dibagi dengan 5 adalah 4. Jadi untuk nilai variabel x, nilainya adalah 4. Selanjutnya, bagian B, 5 dalam kurung 2Q kurang 1 sama dengan 2Q tambah 3. Langkah pertama adalah kita kalikan 5 ke dalam kurung. Ya. Kita kalikan 5 dikali 2Q, 5 dikali min 1. 5 dikali 2Q adalah 10Q. 5 dikali min 1 adalah min 5. Demikian juga halnya ini, 2 dikali Q, kita kalikan masuk, dan 2 dikali 3. Sama dengan 2 kali Q adalah 2Q, dan 2 kali 3 adalah 6. Terus selanjutnya 10Q kita gabungkan 2Q atau variabel Q kita pindahkan ke ruas kiri dan bilangan konstanta kita pindahkan ke ruas kanan. 10Q dikurang, jadi di sini nilainya positif, kalau kita pindah ruas menjadi negatif 2Q. Sama dengan ini nilainya min 5, pindah ruas menjadi plus 5 ditambah 6. Selanjutnya, 10Q kurang 2Q adalah 8Q sama dengan 5 ditambah 6, 11. Untuk mendapatkan nilai Q, maka masing-masing dibagi dengan 8.
8 Q dibagi 8 adalah Q, dan 11 dibagi 8 adalah 11/8. Jadi untuk nilai Q-nya di sini adalah 11/8. Untuk soal bagian C, kita batasi dulu ini. Kita batasi dulu. Bagian C adalah 2X ditambah 3/4 dikurang 3/2 dalam kurung 1 kurang X plus kurung sama dengan 2/3X dikurang 5. Untuk soal ini, kita kali dengan 12. Ya, untuk kita sederhana dikalikan dengan 12. Terus, langkah selanjutnya adalah 12 dalam kurung 2X ditambah 3/4 karena 4 dikurang 3/2 dikali 12. 1 kurang X sama dengan 12 kali 2/3X dikurang 5 dikali 12. Jadi masing-masing dikali 12. Terus selanjutnya adalah 12 dibagi dengan 4, itu hasilnya adalah 3. Dalam kurung 2X tambah 3. Terus 3 dikali 12 dibagi dengan 2, ya. Jadi ini 3 dikali 12 dibagi dengan 2 sama dengan 18, ya, 18 dalam kurung 1 kurang X plus kurung 12 dikali 2/3 sama dengan 8X kurang 5 dikali 12 itu adalah 60. Ini dijabarkan, ya, dijabarkan 3 dikali 2X terus 3 dikali plus 3 itu sama dengan 6X ditambah 9. Demikian juga halnya ini 18 dikali 1 dan 18 dikali min X sama dengan 18 ditambah, jadi ini perhatikan ini min dikali min adalah plus, ya. 8 dikali X sama dengan 18 dikali X sama dengan 18X sama dengan 8X dikurang 60. Lanjut. Dikelompokkan atau digabungkan variabel X ke ruas kiri dan bilangan konstanta di ruas kanan. 6X ditambah
18x dikurang, jadi di sini plus, di sini plus, di sini pindah ruas menjadi kurang. Kurang 8x sama dengan, jadi bilangan konstanta itu kita geser ke ruas kanan. Plus di ini menjadi negatif 9 dan min 18 pindah ruas menjadi plus 18. Ini tetap 6, min 6 tetap ya, tidak berubah. Tandanya tetap min 6 karena dia tidak pindah ruas. Selanjutnya, 6x ditambah 18x dikurang 8x itu hasilnya adalah 16x. Ya, 16x. Terus min 9 ditambah 18 dikurang 60 hasilnya adalah min 51. Jadi ini belum didapat nilai X-nya. Jadi kita kita cari X-nya dengan cara masing-masing dibagi 16. Ya, 16. 16 dibagi 16x dibagi 16 itu sama dengan X, dan 51 dibagi 16 sama dengan 51/16. Ini masih bisa disederhanakan, adalah X sama dengan min 3/16. Jadi ini adalah disederhanakan lagi menjadi bilangan pecahan campuran, ya. Ini bilangan pecahan campuran. Jadi untuk nilai X-nya di sini adalah min 3/16. Untuk soal yang keempat, soal yang bagian D, saya batasi di sini dulu, ya. Di sini D-nya. Soalnya adalah 1 kurang 5x per 3 kurang 2x ditambah 2/5 sama dengan 3 kurang x per 5. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kalikan kedua ruas ini dengan angka 15. Dengan angka 15. Sama dengan untuk soal bagian D, kita batasi dulu. D soalnya adalah 1 kurang 5x per 3 dikurang 2x ditambah 2/5
sama dengan 3 kurang X per 5. Untuk menyelesaikan soal ini adalah kedua ruas kita kali dengan 15. Kali 15. Ya. Sama dengan 15 dalam kurung 1 kurang 5X. Ya, ini 1 kurang 5X per 3 dikurang 15. Ya, karena semua dikalikan dengan angka 15. 15 dalam kurung 2S tambah 2. 2S tambah 2 per 5. Sama dengan, jadi ini sama dengan, dikali 15. 15 dalam kurung 3 kurang X per 15. Ya. Sama dengan 15 dibagi dengan 3 itu adalah 5. 1 kurang 5X. Ya. Kemudian 15 dibagi dengan 5 sama dengan 5. 2X ditambah 2 sama dengan 15 dibagi, 15 dibagi 5 adalah 3 dalam kurung 2X ditambah 2 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 dalam kurung 3 kurang X. Untuk langkah selanjutnya adalah kita kalikan angka 5 ini ke dalam kurung. 5 kali 1, 5 kali min 5. Berarti 5 kali 1 adalah 5, dan 5 kali min 5 adalah min 25X. Kurang 3 dikali 2S, min 3 dikali plus 2. Saya ulangi lagi, min 3 dikali 2X sama dengan min 6X. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali min X sama dengan min 3X. Untuk langkah selanjutnya adalah, jadi kita hapus dulu yang ini. Langkah selanjutnya adalah variabel X kita geser ke ruas kiri dan bilangan konstanta kita geser ke ruas kanan. Min 25X dikurang 6X. Jadi ini variabel X kita geser ke kiri. Min jadi positif 3X sama dengan bilangan konstanta kita geser ke kanan, ya. Bilangan konstanta kita geser ke kanan. Ini positif 5, jadi di sini ada positif 5, ya. Positif 5 menjadi negatif 5 karena pindah ruas. Negatif 5 dikurang 6 berarti pindah ruas menjadi plus 6. Jadi ini plus di sini 9-nya tidak pindah ruas, dia tetap plus 9. Untuk langkah selanjutnya adalah
min 25x dikurang 6x ditambah dengan 3x itu sama dengan min 28x sama dengan min 5 ditambah 6 ditambah dengan 9 adalah 10. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai X, ya, untuk mendapatkan nilai X, maka kedua ruas ini kita bagi dengan angka min 28. Karena kita cuma mau mendapatkan nilai X-nya. Jadi kita hilangkan ini min 28, ya. Maka kita bagi dengan min 28. Min 28x dibagi dengan min 28 itu sama dengan X sama dengan S. 10 dibagi min 28 adalah min 10 per 28. Nah, untuk disederhanakan lagi, maka dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2, ya. Berarti X sama dengan, jadi ini masing-masing ini kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian 28 dibagi dengan 2 adalah 14. Jadi nilai X untuk soal bagian D adalah min 5 per 14. Sekian untuk materi kali ini. Persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat.